Halo semuanya, kembali lagi bersama Digital Channel. Oke, kali ini saya bakal bahas yaitu topologi jaringan VTTH non rasio. Dan bedanya apa rasio sama non rasio? Kalau rasio, teman-teman itu harus benar-benar ngebagi redaman ya. Bedanya dengan non rasio itu, asalkan memungkinkan redaman itu buat dicolok ke ONU ya tinggal colok aja, tinggal pasang aja connect gitu langsung ke ONU. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, topologi seperti ini tuh pas banget dipakai di lapangan ya. Dan apa sih kelebihan sama kekurangannya? Nanti saya bakal jelasin detail buat teman-teman biar teman-teman bisa jelas ya dan paham tentang topologi seperti ini. Dan untuk alatnya ini saya pakai OLT Focus yaitu 2 pon dengan SPF 9 dB. Nah, keluar dari SPF 9 dB itu keluarnya masuk langsung ke splitter 1:8 dan namanya ODC ya. Jadi ODC itu yang nerima redaman, yang menerima redaman dari SPF langsung. Itu namanya ODC. Dan dari ODC itu keluarnya kan 174 taruhlah 2 dBm. Langsung masuk ke splitter 1:8 lagi di sini. Dan ini bisa dinamain ODP. ODP itu yang langsung masuk ke pelanggan-pelanggan atau ke klien-klien ya. Dan setiap ODP ini itu 1:8. Jadi teman-teman di sini bisa nyolok ONU itu 1:8. Oke ya. Nah, di sini ada 8 ODP ya. Kalau dikalikan semuanya yaitu jadi 64 klien. Dari 8 ODP ini semua 64 klien. Dan dari redaman ODP di sini, ini keluar redamannya adalah 11,67. Taruh deh 12 dBm ya kan. Ini teman-teman kalau misalnya ada satu ODP 1:8 yang full, yang penuh, ini teman-teman bisa colok lagi splitter 1:4, ini masih bisa. Kalau 1:8 gimana Mas? Kalau 1:8 masih bisa, cuman eh, tergantung teman-teman tarik kabelnya. Takutnya ada yang melintir, ada yang putus atau ada yang binding ya kan. Lebih amannya adalah 1:4 biar dapat redaman yang bagus gitu. Ini redaman bagus banget ya keluar dari ODC 11,67. Oke, udah sampai sini teman-teman paham ya. Dan di sini topologi seperti ini saya pakai itu adalah kabel fiber optik yang satu core yang 3 seling. Kalau teman-teman mau pakai topologi seperti ini, teman-teman harus cari kabelnya itu yang bagusan ya, jangan asal murah, asal tarik nantinya takutnya udah capek-capek narik di tengah jalan atau udah sampai di pelanggan takutnya kabelnya nggak connect atau pas diukur sama OPM itu loss ya. Jadi saya sarankan teman-teman harus beli kabelnya yaitu yang bagus, fiber optik yang bagus yang 3 seling. Kenapa harus 3 seling? Kita ngejaga buat masa amannya, buat jangka panjang. Kalau misalkan teman-teman satu seling ya, teman-teman pakai kabel yang satu seling, kena layangan atau kena ranting pohon segala macam takutnya putus, teman-teman nanti bisa pusing ya kan, bisa nyambung lagi. Dan di sini saya nggak pakai yang namanya splicer, sama sekali nggak pakai splicer di sini. Ya, jadi teman-teman biasanya kan gini, kalau pakai OLT itu bisa nggak sih nggak harus pakai splicer? Bisa, teman-teman bisa nggak pakai splicer. Saya aja selama ini nggak pernah pakai splicer ya kan. Tergantung teman-teman pasang konektornya itu gimana gitu. Belajar pasang konektor itu yang bagus, yang bener ya, yang cahayanya bener-bener fokus, itu pasti dapat redamannya juga bagus. Dan satu lagi, kalau mau beli konektor itu ya agak bagusan dikit, agak mahalan dikit. Jangan yang contoh yang murah yang 1.000-an ya, itu jangan dah. Daripada nanti pusing ke depannya, daripada nanti dikomplain terus sama pelanggan, itu bakal malah lebih pusing, nggak tenang gitu. Kita kemana-mana juga nggak tenang. Mending kita modal lebih gede tapi jangka panjangnya tuh aman seperti itu ya. Nah, saya jelasin lagi dari ODC ini. Jadi kalau topologi seperti ini teman-teman itu harus narik kabel yaitu 8 kabel. Emang emang kurang lebihnya begitu ya. Jadi teman-teman itu harus narik 8 kabel fiber optik. Kalau teman-teman pakai topologi seperti ini, emang bisa ya. Bisa pakai yang langsung 8 core bisa. Cuman teman-teman harus pakai yang namanya splicer gitu. Karena 8 core itu kan jarang banget yang pakai langsung konektor. Kalaupun ada yang pakai konektor itu kan paling berapa meter ya kan. Nanti kan ini bisa ditarik
ke blok A, blok B, blok C, atau ke mana aja ini yang ODP ini ya. Nah, untuk awal, untuk pemula saya saranin itu narik kabel sebanyak 8 kabel fiber optik ya, yang sudah ada pasang di sini konektornya gitu. Jadi nggak usah pakai splicer. Memang ya plus minusnya begitu ya. Plusnya begitu. Plusnya pertama gini, kalau di antara ODP ini ada yang error, misalkan kabel si ini putus ya, ini ODP yang lain itu nggak bakal gangguan gitu kan. Jadi teman-teman cukup ganti satu kabel yang bermasalah itu. Bedanya dengan kabel yang langsung 8 core misalnya teman-teman beli ya kan, terus teman-teman sambung di setiap ODP, misalnya kabel 8 core itu kenapa-napa, ketimpa pohon atau putus atau kenapa, ini teman-teman harus mikirin 8 ODP ini sekaligus biar bener itu gimana gitu. Jadi ada plus minusnya. Plusnya kalau putus satu cuma ganti satu, kalau narik kabel 8 kabel. Tapi kalau pakai yang 8 core, minusnya nggak usah kelebihannya nggak usah narik kabel bolak-balik ya, cuman narik kabel satu kali ya kan, nanti bisa pakai splicer, pasang ODP blok A, blok B, blok C dan sebagainya, itu kelar. Cuma kekurangannya ya gitu kalau pakai kabel yang 8 core itu gitu kan. Kalau teman-teman kabel itu kenapa-napa, teman-teman harus mikirin 8 ODP ini biar bener itu gimana, seperti itu ya. Dan ini keluaran dari ODP ya, keluaran dari ODP ini bisa nampung 8 ONU atau 8 klien sekaligus ya, satu ODP ini ya. Ini gambarnya saya cuma 4 ya, ini buat contoh aja, gambarnya cuma 4. Ini sebenarnya bisa nampung sampai 8 pelanggan atau 8 klien. Dan cara ini sudah saya pakai di lapangan ya teman-teman. Sekali lagi saya kasih tahu untuk kabelnya itu pakainya yang bagus ya. Dan untuk SPF ini saya pakai yang SPF Kumikura yang 9 dB yang ada pendinginnya di sini. Yang di sini tuh ada pendinginnya. Jadi dia buat ngebuang hawa si SPF itu. Dan di bawahnya juga saya sudah taruh kipas ya, di SPF ini sudah saya taruh kipas ya biar adem aja ya. Jadi nggak terlalu panas seperti itu. Kebetulan kemarin saya habis masang ya. Dan redaman yang keluar dari si ODP ini adalah nggak jauh dari 11,67 atau 12 dBm. Nanti saya kasih videonya ya buat teman-teman kalau redaman itu beneran gitu kan. Saya nggak ngada-ngada, dan saya nggak kata siapa, enggak, itu saya sistem di lapangan seperti ini dan sudah berjalan. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang masih pakai OLT, yang baru menggunakan OLT, nggak usah pusing dengan redaman ya. Topologinya seperti ini yang saya jelaskan. Keluar dari OLT itu langsung ke ODC dibagi lagi ke 8 ODP seperti itu. Ya oke teman-teman, ini saya kasih bukti kalau redaman yang saya tarik dari ODC itu adalah min 11 sampai min 12 dBm ya. Oke, sebentar ini saya nyalakan dulu untuk OPM nya ya. Saya nyalakan dulu, saya colok kabel fiber optiknya. Sebentar, itu ada sinarnya kurang jelas ya, saya matikan dulu untuk sinarnya. Nah ini masih low ya karena belum colok. Nah oke, ini saya colok ya. Ini dapat berapa, coba saya, ini maaf kameranya saya pegang sendiri soalnya. Oke, ini dapat berapa, 12,9 ya. Jadi cuman hilang berapa dBm doang. Ini langsung dari ODC ya teman-teman ya. Dapat redamannya min 12 dBm. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, nggak usah bingung untuk topologi yang saya jelaskan seperti ini ya. Ini min 12,9. Oke teman-teman, ini redamannya berturun ya 1184 ya. Saya tarik kabel 100 meter. Ya mungkin gitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini. Semoga kalian sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Kita next di video selanjutnya. Oke, bye bye.